Di pagi hari ini, seusai menikmati sarapan, Liliana dan Geran berbarengan keluar dari ruangan makan hendak menuju ke aktivitasnya masing-masing. "Liana," panggilan Geran setelah sampai di luar pintu. Kenapa?" Sahutan Liliana menoleh dan mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak. Melihat itu, Geran tersenyum geli. "Aku tak akan melakukan apapun, jadi kemarilah." "Enggak, mana ada yang percaya. Kalau kamu sudah tersenyum begitu, sudah pasti itu tandanya akan melakukan hal aneh." Dengan sengaja dia mundur beberapa langkah lagi. "Sekarang kau sudah pintar menebak ya," ucap Geran, lalu tangannya terulur hendak menyentuh puncuk rambut sang istri, yang sontak Liliana dibuat terhenyak dan memejamkan mata. Geran menepuk pelan puncuk kepala gadis tersebut. "Baik-baiklah di rumah ini." Sejenak Geran merundukkan mendekatkan wajahnya ke sisi wajah gadis itu. "Di rumah ini ada banyak pasang mata dan telinga yang kupasang. Jadi kuharap kau tak berbuat hal yang akan membuatku kesal." Bagai pukulan di jantung, Liliana mendengar bisikan yang lebih pantas dibilang ancaman itu, yang seketika bulu kuduknya terasa bergidik ngeri sampai dibuat melotot dan tertegun di tempat. Perasaan apa ini? Melihat reaksi tersebut, Geran tersenyum. Dan cup, dia melabuhkan ciuman kilas di pipi Liliana lalu menegakkan kembali punggungnya. "Ayo," ucap Geran sambil berbalik pergi bersama dua bawahannya yaitu si Liam dan Pak Kim. Liliana masih termatung di tempat memandangi kepergian suaminya itu. Barusan itu perasaan apa ya?" Gumam dia pelan hanya terdengar oleh diri sendiri. "Nyonya?" Panggilan Rina membiarkan keterpakuan Liliana terhenyak dan menoleh. "Oh iya, ayo, aku juga harus ke ruangan kerja," kata Liliana diakhiri senyuman canggung. "Mari Nyonya." Mesia kemana?" tanya Liliana karena tak mendapati pelayan pribadi satunya lagi. Saat ini dia sedang dipanggil oleh pihak kepala dapur dan akan menyusul jika tugasnya telah selesai. "Oh, begitu ya." Mereka berdua pun berjalan di lorong panjang yang menuju ruangan pribadi sang nyonya, dengan Rina membuntuti satu langkah di belakang Liliana. "Nyonya?" Liliana menoleh dan melambatkan langkahnya. "Ya, ada apa Rina?" Maaf kalau saya akan berbicara lancang." Ragu gadis pelayan itu membuat Liliana mengernyitkan alis heran. Maksud kamu?" Kepala Rina yang semula menunduk kini terangkat menatap lurus pada sang majikan. "Nyonya." Dan karena melihat ada keseriusan dari raut muka gadis tersebut, langkah Liliana akhirnya terhenti membalas menatap. "Rina, ada apa denganmu?" "Nyonya, apa Anda ingin bertemu Tuan Muda Agnus?" "Hah?" Terkejut Liliana dibuat tertegun sejenak menatap dalam diam. Kenapa dia malah bilang hal ini di sini? Kalau ada yang dengar bisa gawat kan? Batin dia melihat sekitar yang sepi tak ada siapapun. "Beliau juga sangat ingin bertemu dengan Anda. Beliau ingin berbicara dengan Nyonya." "Tidak Rina," ucap Liliana kembali menatap gadis pelayan di hadapannya. "Kenapa Nyonya? Padahal Tuan Muda Agnus sangat ingin berbicara dengan Anda." Tatapan melas dan raut muka kebingungan Rina. Hela napas pelan Liliana sebelum berucap, dia menepuk sebelah pundak gadis tersebut. "Rina, kamu kan tahu sendiri kalau aku tidak bisa keluar dari rumah ini. Bahkan ke taman saja harus mendapat izin darinya. Saya bisa membawa Anda ke sana, asalkan Nyonya berkata bersedia menemui Tuan Muda." Percaya diri Rina membuat Liliana malah bertambah terbebani. Dia ini polos atau lugu sih? Jika dia membantuku keluar rumah, sudah pasti dia akan dipecat sama si Geran dong. Dan lagian, untuk apa juga aku bertemu dengan si Agnus? Meski dulu kita pernah berteman, tapi kan kita sudah lama lost kontak. Apalagi sekarang aku sudah menjadi istri kakaknya. Aku gak mau berbuat masalah lagi. Nyonya. Hembusan napas Liliana sembari menatap gadis pelayan itu. "Aku tahu niatmu baik, tapi tetap tidak bisa. Jadi tolong bilang saja padanya.
aku tidak bisa bertemu dan jangan memintaku untuk keluar rumah. Raut muka Rina seketika berubah murung. Baiklah, jika ini keputusan Nyonya. Tapi dia menyodorkan sebuah ponsel. Silahkan Anda berbicara pada beliau. Hah? Bingung bercampur terkejut, Liliana melirik benda persegi dengan layar menyala yang menampilkan panggilan sedang berlangsung. Dengan nama Tuan Muda Agnus tertera di layar. Nyonya memang tidak bisa bertemu langsung dengan beliau. Tapi jika lewat telepon Anda bisa berbicara dengan Tuan Muda Agnus kan? Bagaimana dia bisa memiliki nomor si Agus? Bukankah dia pelayan di rumah ini? Yang tuannya adalah si Geran. Batin Liliana seraya menatap heran bercampur bingung. Nyonya, teguran Rina membuat Liliana tersadar kembali. Oh iya, silahkan Nyonya. Rina menggerakkan tangannya yang terulur seakan memaksa. Baiklah. Walau enggan, akhirnya Liliana mengambil benda pipih itu dan menempelkan ke telinga. Lili, suara bariton terdengar berat dan merdu dari seberang telepon menyapa indera pendengar. Iya, ini aku. Apa kau baik-baik saja di sana? Dia tidak memperlakukanmu dengan buruk kan? Alis Liliana terangkat sebelah merasa ada keanehan akan pertanyaan tersebut. Ya, aku baik-baik saja. Dan mereka juga sangat baik dan ramah padaku. Terdengar hela napas dari seberang menandakan kelegaan si Agnus. Lili, iya, kenapa? Sekarang mungkin kamu sudah mendengar tentangku. Ya, begitu. Jawab Liliana ragu. Sebenarnya dia mau ngomong apa sih? Memang benar hubunganku dengan kakakku cukup renggang. Tapi aku harap kamu tak terlalu terpengaruh dengan rumor itu. Liliana hanya terdiam mendengarkan tanpa mau membalas ucapan. Memang aku tak peduli. Toh sebulan lagi aku akan keluar dari sini. Yang pada saat itu juga kalian sudah tidak ada hubungannya lagi denganku. Lili, aku berbicara begini karena ini demi kebaikanmu, Lili. Meski tak mengerti akan ucapan tersebut, Liliana masih mendengarkan dengan seksama. Si Geran, kamu jangan terlalu mempercayai wajah polos yang ditunjukkannya. Dia sebenarnya rubah yang sangat licik, yang menyembunyikan wajah aslinya di balik topeng. Kamu harus... Serobot Liliana memotong ucapan yang seketika dalam sepersekian detik menciptakan keheningan di antaranya. Aku tahu hubungan kalian tidak baik, tapi tidakkah ucapanmu sudah keterlaluan pada kakakmu sendiri? Tidak, Lili, dengarkan aku. Sudah cukup, Agus. Jika kamu ingin bertemu denganku hanya ingin berbicara tentang kebencianmu terhadapnya, lebih baik kamu jangan berbicara lagi padaku. Nyonya, bisik Rina yang tidak terdengar oleh gadis yang sedang bertelepon itu. Tidak, Lili, tolong dengarkan aku dulu. Aku sungguh mengatakan hal yang sebenarnya. Memang benar aku tak suka terhadap dia. Tapi sungguh, aku hanya ingin kamu tidak tersakiti dan hidup dengan bebas. Nyonya, bisik Rina lagi memberi kode namun masih tak didengar oleh Liliana yang sedang bersitegang.